Oke, kenapa orang bisa ngebucin? Kenapa ya? Ini kata psikologi. Kalau kamu ada jawaban versimu, boleh banget dong kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Oke, ngebucin. Sebenarnya kita udah pernah bahas ini sih. Tapi waktu itu cuman dari sisi pandang gua sebagai penulisnya atau sebagai konten kreator di video-video di channel ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas ini lagi. Tapi kali ini kita bakal ngebahas sisi pandang psikologinya. Dan tentu aja dong kita bakal ngasih tahu alasan kenapa orang bisa ngebucin dan juga solusinya. Jadi lo boleh banget buat pantengin video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita ke bahasannya, seperti biasanya ya, saat ini lo lagi ada di sekolah virtual era milenial yang ngajarin apa yang gak lo dapet di sekolah konvensional. Yang tentu aja relate banget ya sama kehidupan di era milenial ini. Dan buat pertanyaan yang mungkin lo lagi pengen tahu dan mungkin penonton setia di channel ini lagi pengen tahu, kenapa sih harus ada sisi pandang psikologinya? Jadi gini deh, sebelum kita lanjut, bagus juga kalau kita jelasin ini dulu. So, dari sisi psikologi ini bisa ngegambarin gimana sih lo bisa ngelakuin sesuatu. Apa alasannya, bahkan alasan-alasan yang lo sendiri nggak sadari itu. Kok bisa gitu lo ngelakuin itu? Dan tentu aja solusi dari ini gimana. Dan semua itu bisa digambarin dari sisi psikologi. Jadi udah jelas ya, mungkin lebih jelasnya kita bakal bikin video terpisah. Tapi kalau lo mau kenal lebih dalam tentang ilmu ini, boleh banget lo nonton video dari Kok Bisa. Kita ada kasih link di deskripsi di bawah buat lo bisa kunjungin videonya langsung. Itu videonya bagus banget dan channelnya juga bagus banget loh. Emang bagus sih, soalnya jauh lebih gede dari channel ini. Ya nggak apa-apa lah. Oke, ya semoga channel ini juga bisa kayak Kok Bisa ya. Oke, langsung aja. Kenapa orang bisa ngebucin? Setelah kita riset nih ya, kemungkinan ada dua kondisi yang paling banyak bikin orang ngebucin. Apa aja itu? Yang pertama itu fear of abandonment, yang sebenarnya udah pernah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Dan kondisi kedua itu people pleaser. Apa sih hubungan dua kondisi ini sama kata ngebucin itu? Well, kita bakal kasih tahu, tapi sebelum itu kita kasih pengertiannya dikit ya. Jadi gini, fear of abandonment ini adalah kondisi di mana seseorang itu takut banget buat ditinggalin sama orang terdekatnya. Sementara kalau si people pleaser sendiri adalah kondisi di mana seseorang selalu berusaha buat nyenengin orang lain. Nah, sekarang apa hubungannya people pleaser dan fear of abandonment ini dengan ngebucin? Simple aja sih. Di video bucin pertama kita bilang kalau bucin adalah sebutan buat orang yang rela ngelakuin apa aja buat pasangannya. Which is kondisi ini adalah kondisi yang disebut sebagai people pleaser. Dan kenapa si pasangan bisa jadi bucin? Kenapa si pasangan bisa jadi people pleaser ini yang kita sebut tadi? Ya simple juga. Karena dia ngalamin kondisi yang disebut sebagai fear of abandonment atau takut kehilangan. Takut dicampakin lah atau takut dianggap nggak berharga gitu. Dalam tanda kutip ya. Well, sampai sini udah paham lah ya relasi antara ngebucin dan dua istilah tadi. Oke, sekarang apa aja sih kemungkinan yang bikin orang itu jadi ngebucin gitu? Jadi kalau kita ngurutin dua kondisi di atas tadi yang kita sebutin itu, kondisi pertama yang bakal muncul adalah kondisi yang kita sebut tadi sebagai fear of abandonment. Itu yang pertama. So, dia tunggu dulu jadi orang yang takut kehilangan, takut dicampakin dan sejenisnya. Apa yang menyebabkan kondisi fear of abandonment ini? Umumnya sih ini itu terjadi karena pengalaman masa lalu yang buruk. Dan tentu aja pengalaman yang sama dengan kondisi yang lagi ditakutin sama penderitanya ini. Yang perlu banget kita tahu nih ya, ternyata pengalaman ditinggal ini nggak melulu tentang pengalaman si penderita
ditinggal oleh mantannya atau mungkin pasangannya. Tapi bisa juga dari orang tuanya, keluarganya, sahabatnya, atau orang-orang terdekat lainnya. Nah, pengalaman buruk itulah yang ngebentuk si karakter ini. Dan akhirnya bisa merembet ke berbagai aspek kehidupan si penderita. Dan ya bener banget, pengalaman ini amat berpengaruh ke aspek percintaan atau relationship si penderita. Bahkan kalau menurut gua nih ya, ini menurut gua ya, aspek ini punya pengaruh paling besar. Mungkin gak semua orang kayak gitu, but mostly kebanyakan orang dalam kondisi ini akan sangat terpengaruh oleh aspek satu ini. Tapi pertanyaannya, kenapa sih bisa punya pengaruh paling besar? Well, saat seseorang terkena pengalaman abandonment ini, dia bakal ngerasa kehilangan yang amat berat gitu. Apa sih yang hilang? Jawabannya adalah cinta. Ya tentu aja kan, kalian semua udah tahu lah. Cinta dari teman-teman, sahabat, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Setelah pengalaman buruk ini, tentu aja ini bakal berakibat sebuah trauma yang amat dalam ya, trauma yang parah gitu. Rasa trauma ini bakal muncul bersamaan dengan rasa takut. Dan buat ngehindarin si rasa takut dan trauma ini, ya biar nggak terulang lagi gitu, karakter kedua bakal muncul yang bisa kita sebut sebagai people pleaser. Yap, people pleaser. Atau rela ngelakuin apa aja untuk pasangannya. Kalau ini mah nggak perlu ditanyain lagi ya. Kenapa rela ngelakuin apa aja? Ya karena takut kehilangan. Dan emang itu doang alasan intinya. Tapi kalau kita pengen kupas lebih dalam sih agak lebih kompleks ya. Jadi kita langsung masuk ke alasannya aja. Kalau secara umum, si people pleaser ini adalah orang yang pengen banget dapat pengakuan. Pengakuan sebagai orang yang baik, murah hati, ramah, dan lain-lain. Itu kalau secara umum. Tapi dalam konteks relationship ini atau pasangan ini, si people pleaser ini secara nggak langsung berharap pengakuan dari pasangannya. Pengakuan yang kayak gimana nih? Ya tentu aja pengakuan sebagai orang yang pengertian, atau mungkin romantis, yang pastinya sifat apa aja yang bikin pasangannya jadi bahagia. Kenapa mereka perlu pengakuan? Well, pengakuan dari pasangan ini sangat berharga bagi si people pleaser. Pengakuan itu adalah tembok pertahanan bagi dia. Pertahanan dari apa? Ya, pertahanan dari rasa takut dan trauma ditinggalin itu yang tadi kita bahas itu. Jadi secara nggak langsung bagi dia, semakin besar dia dapat pengakuan, tentu aja semakin kecil pula peluang dia bakal ditinggalin. Dan yap, tentu aja urutan akhir dari dua step atau kondisi tadi adalah ngebucin. Yap, ngebucin. Oke deh, kita udah tahu sebabnya, kita juga udah tahu alasannya, kita juga udah tahu urutannya. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, solusinya gimana? Solusinya ya agak susah sih kalau mau ngomongin solusinya. Soalnya ngebucin ini kan terjadi karena dua kondisi yang berbeda, yang terjadinya itu berurutan. Dan tentu aja tiap kondisi di atas punya solusi masing-masing, yang solusinya itu mostly beda-beda. Tapi tenang aja, kita juga udah ada solusi yang udah kita rumusin nih. Dan tentu aja solusi ini udah pernah dicoba. Karena jujur aja, si penulis skrip atau konten kreator ini juga pernah jadi bucin. Jadi ini solusi yang selalu gue saranin sih ke mereka yang bucin dengan kondisi yang emang persis sama dengan apa yang gue paparin tadi. Ya meskipun gue yakin banyak orang yang cuma dengerin aja tapi nggak dilakuin. Dan bisa aja lo yang lagi nonton ini juga nggak ngelakuin solusi yang gue kasih. Mungkin cuma pengen tahu aja perspektifnya gue. But it is okay, kita bakal tetap kasih tahu lo. Semoga ini bisa ngebantu lo ya ngadepin kondisi ini. Oke, solusinya cuma dua. Yang pertama itu belajar berkata tidak. Dan yang kedua adalah trust atau kepercayaan. Well, langsung ke yang pertama aja ya. Kalau yang pertama sih udah jelas banget ya. Berkata tidak, say no gitu. Ini susah banget nih dilakuin sama si bucin. Yang jemput dong, yang sini dong, yang jalan yuk, yang, yuk, yang, ayo. Dan pasti dia bakal jawab, iya sayang.
Kenapa nggak mau berkata tidak? Demi pengakuan tentunya. Well, lo harus belajar ngilangin ini. Belajar untuk lihat kondisinya. Dan belajar untuk pahami kondisinya. Ya, kondisinya lo dan juga kondisinya pasangan lo. Dan gue yakin, kalau dia emang sayang ya, dia pasti bakal ngerti kok saat lo bilang tidak. Ingat, jangan pernah maksain sesuatu yang gak bisa. Jangan terlalu keras sama diri lo sendiri dan juga hubungan lo. Kebahagiaan kalian itu bukan tanggung jawab lo sendiri kok. Itu tugas kalian berdua. Dan lanjut ke solusi yang kedua, kepercayaan. Nah, ini nih yang baru agak rancu, agak abu-abu gitu kalau nggak dijelasin. Dari solusi yang kedua ini, yang harus lo tahu itu satu hal yang nggak pernah bisa atau yang sulit diberiin sama orang yang terkena fear of abandonment ini adalah kepercayaan. Tanpa lo sadari, sebenarnya lo yang bucin itu nggak percaya sama dua orang. Yang pertama diri lo sendiri, dan yang kedua pasangan lo. Lo selalu ngerasa kalau lo itu belum cukup baik, belum cukup ramah, belum cukup romantis, belum cukup hebat, belum cukup pengertian, belum cukup ini. Intinya lo ngerasa lo belum cukup. Dan ya, rasa belum cukup itu ngegambarin kalau lo itu orang yang nggak percaya sama diri lo sendiri. Coba deh lo ingat lagi, lo itu udah berjuang cukup banget kok, lo itu udah hebat banget kok. Dan lagian kalau emang saling suka kan sebenarnya bukan masalah cukup belum cukupnya, tapi saling mencukupkan apa yang belum cukup satu sama lain. Jangan lo beratin di elunya doang. Romantis juga ya kata-katanya kita. Oke, dan kepercayaan ke pasangan lo. Secara nggak langsung, lo selalu was-was dia bakal ninggalin lo dengan semua yang lo rasa itu belum cukup. Karena belum cukup, makanya lo sulit berkata tidak. Dari semua yang udah gue paparin tadi, pada intinya lo nggak percaya kalau dia itu serius sama lo. Ya, lo nggak ngasih kepercayaan itu sama sekali sama pasangan lo. Well, gue tahu banget sih, gue ngerti banget. Ngasih kepercayaan ke orang yang salah itu nggak enak banget malah. Tapi gue mau tanya, kenapa lu jalanin kalau lo ngerasa dia adalah orang yang salah? Atau lo ngerasa ada kemungkinan dia orang yang salah gitu? Gimana sih kok dijalanin gitu? Jadi lu harus mulai bangun kepercayaan itu. Udah, nggak usah banyak alasan deh. Dan ya, itu aja sih dari kita buat video kali ini. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita kupas dari dua kondisi tadi. Dan juga dua kondisi tadi bisa masuk ke berbagai aspek. Tapi karena video ini udah kepanjangan, kita ketemu di video yang lain aja ya. Dan lagi-lagi kita mau bilang ke kalian, kalau kalian pengen cerita ke kita tentang isi yang ada di video ini, it is okay banget buat lo ngehubungin kita dengan lo ngeklik kontak kita di kolom deskripsi di bawah. Di situ kita udah ada kasih link IG-nya kita ya, IG-nya kreator ini. Dan tenang aja, rahasia lo pasti aman bareng kita. Dan yang paling penting adalah it is all free. So itu aja, tetap semangat jalani hidup di zona kehidupan lo.